Sekarang kita berada di Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah. Tepatnya berada di daerah pasar atau daerah pertokoan. Di depan kita ini adalah pertigaan di Sungai Pinyu, di mana kalau ke arah kiri itu adalah jalan menuju arah kota Singkawang ya. Dan jika ke depan dan dilanjutkan ke kanan itu adalah arah menuju Anjungan, Mandor dan sebagainya. Nah, kawasan Sungai Pinyu ini adalah kawasan yang ramai dengan pertokoan dan menjadi tempat persinggahan untuk warga yang ingin keluar kota. Biasanya mereka akan singgah dulu di Sungai Pinyu untuk makan atau membeli barang. Ini adalah kawasan pertokoan dan pasar. Kita bisa lihat aktivitas kendaraan sangat ramai. Kita akan coba ke area pasar untuk melihat-lihat aktivitas warga di sana. Nampaknya di sekitaran kawasan ini juga banyak terdapat rumah burung ya. Suara rekaman burung walet dari rumah-rumah burungnya ini sangat jelas terdengar. Nah, di depan kita ini masih ada sebuah pertigaan kecil. Nah, jalan ke arah kanan itu adalah jalan menuju Anjungan. Kita akan ke arah kiri menuju kawasan pasar. Daerah pertokoan dan kawasan pasar di Sungai Pinyu termasuk sangat besar ya. Kita bisa lihat pertokoan di sini rata-rata semuanya aktif, semuanya menjalankan kegiatan usaha. Sangat jarang ada ruko-ruko yang kosong. Sebagian besar ruko-ruko di sini adalah bangunan-bangunan lama. Tetapi bangunan-bangunan baru juga ada, seperti di deretan ini. Di depan kita ada sebuah jembatan. Di sini ada sungai. Nah, tepat di depan kita itu adalah jalan raya. Kalau tidak salah, sungai ini jika terus sampai ke ujung itu sudah menuju muara sungai.
menuju ke laut ya. Ini adalah suasana pasar di Sungai Pinyu. Tampaknya semakin ke dalam, ke arah pasar basah, aktivitas warga semakin ramai ya. Sini ada penjual sayuran. Nah, di tengah pasar ini terdapat sebuah kelenteng Tridharma ya. Letaknya persis di tengah pasar. Namanya adalah Kelenteng Tridharma Bakti. Di bagian luar dari kelenteng ini tampaknya sudah dipenuhi dengan meja para pedagang ya. Sepertinya kita tidak bisa masuk melalui gerbang utamanya. Nah, dari mana Bang? Pontianak. Oh iya. Jalan-jalan. Ikan pasar pagi Sungai Pinyu. Mantap. Wah, ikannya ini tongkol ya? Tongkol. Nah, ini ikan malung untuk mancing kepiting. Ini malong. Akhir-akhir ini angin kencang di Iya. itu. Banyak, pokoknya orang rawan lah kalau tuh angin tuh bisa tiba-tiba gitu datang. Berarti ikan agak kurang lah. Ikan sih datangnya banyak dari luar Bang, bukan dari sini. Oh. Kadang-kadang dari Kalteng, dari pokoknya dari luar lah. Oh, bukan dari pelabuhan sini. Kalau ini kan rata-rata itu Pelamboyan. Kalau Pelamboyan itu kan kebanyakan dari Pemangkas, semua masuk nih. Iya. Pusat agen terbesar kan Pelamboyan. Oh, berarti sebagian besar dari situ. Anginnya kencang ya. Dia kadang-kadang tuh datangnya dari Kalteng tuh. Kalau Kalteng kan aman-aman saja sekarang. Iya. Iya. Jadi kalau misal di sini cuacanya tidak ekstrim, kemungkinan di Kalteng itu ada. Kayak gitu lah. Tapi pengaruhnya harganya agak naik mungkin. Kalau tergantung Bang. Kalau Tergantung ya? ikannya banyak. Oh, enggak ya. Yang naik nih sekarang ikan mayung sama nila. Manyu sama nila. Kalau nila sih ternak ya. Kalau bukan nila ini kan ikan budidaya. Iya, budidaya. Nah, terus kalau ikan itu tuh karena pakannya mahal. Bisa kalau dulu harganya cuma 2 lebih, sekarang udah 3 lebih modalnya. Modalnya bisa pasaran bisa 45.000 atau 40.000. Oh. Kalau dulu paling mahal benar itu 35.000. Iya, sekarang betul. ini ngambilnya udah hampir mau 38. Iya. Tapi budidaya. iya, tampaknya sih masih itulah ya. Masih apa? Jumlahnya masih ada lah ya. Masih kalau ikan nila banyak itu kan budidaya. Iya. Kalau mau lihatnya di Mempawah itu sungai Bandar. Nah, kalau di Mempawah itu mau pun ada, cuma itu harganya karena pengaruh pakannya. Iya. Pakannya itu bisa mencapai 500-an. Iya, biasanya dengan mereka pakannya itu agak. Iya. Ya kalau pokoknya pengaruh pakannya. Kalau pakannya murah ya murah lah ikannya. Iya. Lagi pula kan orang mau tahun baru bakar-bakar. Rata-rata kan yang konsumsi itu ikan nila. Ikan nila itu kemungkinan itu untuk tahun baru ini bisa 45.000. Wah. Sesuai permintaan lah ya. Kalau permintaan tinggi ikut naik juga. Sudah pasti tahun bertemu tahun itu. Iya. Ikan nila itu. Kalau ikan-ikan lain seperti tongkol jarang lah. Iya.
Oke bang, saya coba ke kelenteng. Oh, kelenteng ya? Iya, lihat-lihat. Yuk, hai. lanjut. Yuk mas. Ini adalah kelenteng Tridharma Bakti yang terletak di tengah-tengah pasar Sungai Pinyu. San Seng Cung. Tampaknya di kelenteng ini sedang ada renovasi ya. Ada pengecatan. Sepertinya renovasinya cukup besar ya. Pengecatannya sepertinya pengecatan secara keseluruhan. Mungkin ini adalah persiapan untuk menjelang Imlek juga. Karena ada renovasi, jadi kita tidak masuk sampai ke dalam, kita cukup di luar saja supaya tidak mengganggu pekerjaan. Altar Dewa Langit tampak di halaman kelenteng, juga difungsikan sebagai lapangan basket ya. Ada anak-anak yang sedang main basket. Sepertinya kalau pada pagi hari, di mana aktivitas pasar di sekitaran sini sedang ramai, gerbang utamanya ini tidak dibuka. Mungkin kalau sudah siang atau sore akan dibuka. Tadi saya masuknya lewat gerbang samping di sebelah sana. Di sini juga ada gedung. Mungkin ini adalah sekretariatnya. Kita coba lanjut jalan ke bagian dalam. Pak, sampai sini juga masih banyak ruko-ruko, pedagang-pedagang. Di sini adalah bagian pedagang daging babi ya. Biasanya di pasar-pasar di Indonesia, pedagang daging babi itu memang ada los khususnya. Jadi dia agak terpisah dengan bagian pasar. Nah, dari kejauhan saya sudah melihat ada sebuah gedung dengan tulisan damkar yang besar. Ini adalah sebuah gedung relawan pemadam kebakaran Jaguar Sungai Pinyu.
Nah, di Pontianak dan di Kalimantan Barat pada umumnya, jika suatu daerah itu banyak terdapat warga Tionghoanya, biasanya warga-warga Tionghoanya akan membentuk relawan pemadam kebakarannya. Ini untuk membantu pemadaman kebakaran jika terjadi bencana kebakaran di daerah tersebut. Nah, dan di sini adalah tempat parkir dari sebagian armada pemadam kebakarannya. Nampaknya juga ada ambulans dari Yayasan Perkumpulan Marga yang parkir di sini. Sungguo Gang Hu Bao Mie Huo Dui Damkar Jaguar. Dari arah gedung damkar kita coba memasuki wilayah pemukiman. Ada toko alat-alat sembahyang. Di sini juga ada sebuah yayasan perkumpulan warga Tionghoa, Changse Xia, Changshen Shi. Tepat di seberangnya juga ada perkumpulan yang lain. Namanya adalah Song Yi Shi, Song Yi Xia. Kedua yayasan ini bukan termasuk yayasan perkumpulan marga. Ini adalah yayasan perkumpulan Tionghoa. Jadi dari marga apa saja boleh bergabung. Kebanyakan yayasan perkumpulan mengurus urusan kematian ya. Jadi fokus utama mereka itu adalah mengurus pemakaman bagi warga Tionghoa. Walaupun sebagian, misalnya perkumpulan marga itu memiliki kegiatan atau program-program sosial yang lain. Nah, kita sudah meninggalkan area pasar. Ini sudah termasuk area pemukiman. Area pemukiman ini lebih tenang. Di depan kita ini sepertinya sebuah sekolah ya. Ini adalah SD Negeri 03 Sungai Pinyu. Kita coba jalan di area pemukiman ini. Untuk area ini sepertinya mayoritas dihuni oleh warga Tionghoa. Ini tampak rumah-rumah warga Tionghoa dengan ciri khasnya. Dan sebagian hiasan Imlek mereka juga masih tertempel ya. Jadi kita dengan mudah bisa mengetahui ini adalah
area pemukiman warga Tionghoa. Di rumah ini ada altar dewa langit. Jika menjelang perayaan Imlek, saya yakin di pemukiman ini akan sangat ramai ya. Esok. Pemukiman di sini termasuk padat ya. Di kanan kiri jalan pemukimannya ini pemukiman yang berderet atau berdempet. Di depan tapaknya adalah jalan buntu. Pemukiman ini boleh dibilang semuanya terhuni, jadi suasananya tidak sepi ya. Suara-suara warga, suara televisi, itu semua bisa terdengar. Boleh dibilang ini pemukiman yang ramai ya. Oh, di sini ada sebuah lorong. Saya lihat di depan ada beberapa rumah kayu ya. Kita coba lihat ke sana. Ternyata di dalam gang ini masih ada sebuah lorong yang ada rumah-rumah warganya. Wah, rumah-rumah di sini adalah rumah-rumah kayu semua ya. Kita coba lihat ke dalam. Ini nampaknya adalah jalan buntu juga. Di bawah sini sepertinya seperti parit atau rawa-rawa ya. Tampaknya tergenang air. Kita tidak sampai ke dalam karena sudah melewati halaman rumah warga ya.